kembali melaksanakan ibadah kita di pagi hari ini, Ibu mau mengajak semua anak-anak Ibu yang ada di rumah untuk mengikuti kebaktian dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Ibu mau mengajak anak Ibu semuanya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian, Bapa, ku persembahkan hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan di ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berseru memanggil nama Engkau melalui ibadah kami ini. Biarlah ibadah kami ini Bapa di dalam online, Tuhan senantiasa memberkati, dan biarlah Bapa curahan Roh Kudus Bapa senantiasa memberkati Bapa ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama anak Yesus Kristus. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah buat anak ibu sekalian, kita akan mengangkat sebuah lagu dengan semangat kita memuji Tuhan dengan judul Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan.
Marilah kita menyanyikan lagu pujian dengan judul Kuberikan Hatiku Kepadamu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua
karena kita senantiasa mendapat lindungan daripada Tuhan Yesus dalam menjalani semua kehidupan kita ini dengan tuntunan Roh-Nya yang kudus. Terutama bagi kita semua yang beribadah hari ini, saya mengucapkan kasih Tuhan itu sungguh sangat luar biasa bagi kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus dan kekasih jiwa kami semua, apa keadaan yang bisa kita andalkan pada saat ini selain daripada bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan saja? Mengapa kita bersyukur? Tentu karena kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan dalam mengatasi semua pergumulan, semua persoalan di dalam kehidupan kita. Maka hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu kuberikan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam Yesus Kristus bagi pribadi lepas pribadi kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 21 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita fokus ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudara, ada pilihan dalam hidupmu. Mau melakukan yang baik atau yang jahat. Mau percaya kepada Yesus dan hidup di dalam kepercayaan tersebut kepadanya, atau justru tidak perlu percaya menurut pikiranmu karena engkau merasa engkau super atau engkau merasa engkau hebat. Mau memberikan yang terbaik kepada Yesus karena Yesus sudah memberikan yang terbaik kepadamu, atau engkau juga berpikir bahwa semua yang engkau miliki itu kepintaran, ya, pengetahuan yang luar biasa, harta benda, pemberian-pemberian, itu adalah menurutmu usahamu sendiri saja, bukanlah merupakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu adalah pilihan-pilihan. Seperti hari ini, itu juga merupakan pilihan bagimu. Apakah mau mendengar firman Tuhan dan beribadah kepadanya, atau anggap lalu saja? Nah, sesudah kamu mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepadanya, ada lagi pilihan yang baru. Apakah kau mau melakukannya seperti yang dikehendakkan Tuhan, atau anggap lalu begitu saja? Sesudah engkau menerima
firman Tuhan itu dan mau melakukan dengan sungguh-sungguh, engkau juga bisa mempunyai pilihan lagi. Apakah orang lain sudah mendengarkan atau melihat yang kulakukan, atau orang lain pun menganggap sepi lalu begitu saja. Saudara-saudara, pilihan itu semakin direnungkan, semakin dalam, akan selalu memberikan pilihan-pilihan yang baru. Tetapi ketika engkau memilih sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu dengan benar, pilihan itu adalah pilihan yang paling tepat. Saya sangat salut dan sangat menghargai pilihan sedemikian. Sama seperti ketika kamu beribadah. Kamu datang ke rumah Tuhan atau kamu beribadah dimanapun, ketika diberikan pengumuman, marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kamu bisa saja memilih memberikan yang terbaik bagi Tuhan atau memberikan yang bagaimana menurut pilihanmu, itu sajalah. Ada satu orang tua jemaat saya ketika di Blok Songo. Dia kalau mau memberikan persembahan, kalau dia mau memberikan persembahan, orang tua ini selalu memberikan yang terbaik. Bukan hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi dia urus persembahannya itu, dia setrika kadang supaya jangan kusut. Dengan tujuan, saya tanya dia, kenapa Amang selalu rapikan uang persembahan ini? Bahkan seperti Amang katakan, kalau ada uangmu yang kusut, engkau gosok dengan setrika sehingga uang itu tetap menjadi cantik. Lalu dia katakan, bukankah pemerintah sudah meminjamkan uang ini kepada kita sehingga kita bisa dengan bebas menggunakannya? Bukankah kita juga bisa merawat uang ini dengan sebaik-baiknya sebagai anugerah dan kesehatan yang diberikan Tuhan bagi kita, bekerja sehingga kita bisa memilikinya? Saya pikir tepat, dia punya alasan, tepat, dia punya saran. Pemerintah sudah mencetak uang sejumlah nilai nominal tertentu, dan Tuhan memberikan kepada kita kesehatan supaya kita bisa berusaha dan bisa mencari nafkah, dan akhirnya kita mendapatkan sejumlah nominal uang yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Sampai di sana, saudara-saudara, ketika kita memberikan persembahan, apa yang kita pikirkan? Ada seorang bapak, dia katakan, aku nanti memberikan dalam tanda kutip uang sekian untuk kumasukkan ke tempat persembahan. Lalu dia berjalan-jalan, di dalam pemikirannya terjadi pergumulan. Dalam pergumulannya itu dia katakan lagi dalam dirinya, ngapain aku kasih persembahan yang demikian? Aku kan bukan orang kaya. Aku kan bukan orang yang termasuk layak untuk memberikan persembahan sejumlah nominal ini. Baiklah, aku akan memberikan persembahan secukupnya. Lalu perubahan pikiran itu dia ikuti, dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia ubahlah jumlah nominal A yang harusnya dia persembahkan menurut tadi rencananya dari rumah. Setelah dia berpikir, dia rubahlah menjadi jumlah nominal yang lain. Dia tidak merasa itu sesuatu yang tidak benar.
padahal itu adalah sesuatu yang tidak benar. Apakah Anda merasa kekurangan jika Anda memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apakah Anda merasa hartamu berkurang drastis ketika engkau memberikan kepada Tuhan? Cobalah saudara-saudaraku merenungkan. Ketika engkau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, saya mempunyai iman, saya mempunyai keyakinan bahwa pada saat itu juga Tuhan akan menambah pundi-pundi rezeki, pundi-pundi yang akan dicukupkannya untuk saudara berlipat ganda. Itu keyakinan kita ketika kita memberikan kepada Tuhan. Sebab ketika kita pikirkan, ketika kita harus membayar pajak terhadap nafas yang kita hirup, jangankanlah dulu 1.000 rupiah, saudara-saudaraku, baiklah dulu 1 rupiah setiap kamu bernapas. Terkadang 1 menit kamu itu bisa bernapas sampai 10 atau 20 atau mungkin 25 kali tarikan nafas. Seperti ini. 1 rupiah. 2 rupiah. Ngomong. 3 rupiah. Ngomong lagi, cerita bekerja lagi. 4 rupiah. 5 rupiah. Saudara bisa bayangkan. 1 hari saudara-saudara 24 jam. 1 hari 24 jam. 24 jam kali 60 menit kali 1 rupiah. Berapa itu? Nantilah kita hitung. Lalu dikumpulkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 1 usiamu. How much money your debt? Ada berapa banyak uang hutangmu itu? Tapi dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, hutang itu menjadi lunas. Karena kematian Yesus sudah menjadi pendamaian, bukan perdamaian. Pendamaian. Kalau perdamaian masih ada upaya kedua belah pihak. Tapi pendamaian di mana Allah datang mendamaikan hidupnya kepada hidup kita. Yang harusnya kita mati karena dosa-dosa kita, tetapi dengan disalibkannya Tuhan Yesus di Bukit Golgota, sudah semua hutang saya, hutang saudara itu dibayar lunas. Katakan, kematian Yesus melunasi hutang-hutang saya. Kematian Yesus melunasi hutang-hutang saya. Hutang kita dilunasi. Hidup kita ini yang harusnya kita mati di dalam dosa kita, dan akhirnya sekarang kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan saja. Saudara, bukankah ini merupakan hal yang terbaik dalam Tuhan yang diberikannya kepada kita? Karena itu hari ini ketika engkau masih terus boleh bersyukur kepada Tuhan, ayo berusahalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah waktumu, persembahkanlah hartamu, persembahkanlah semua itu untuk Tuhan. Karena bukan menjadi kemiskinan bagimu ketika memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan selebihnya Tuhan akan menambahkan kesehatan, menambahkan hikmat, menambahkan pengetahuan, menambahkan rezeki, menambahkan umur yang panjang bagimu di dalam menjalani kehidupan ini. So,
Dengan demikian ingatlah firman Tuhan tadi. Seorang janda yang hampir tidak mempunyai pengharapan lagi. Dia memberikan apa yang ada di dalam hidupnya, apa yang ada di dalam menjadi hartanya untuk Tuhan. Sementara orang banyak itu memberi daripada kelimpahannya. Lalu Tuhan memuji janda itu dengan mengatakannya, lebih besar persembahan seorang janda ini daripada yang lain. Karena janda ini memberi seluruh nafkah. Lebih besarlah persembahkan kepada Tuhan dari apa yang ada engkau berikan dalam hidupmu. Karena percayalah, ketika engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu juga adalah merupakan kesempatan bagimu untuk memperoleh yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi daripada Tuhan. Jadi, sejak engkau mendengarkan perkataan firman Tuhan ini yang sebentar lagi akan berakhir dengan doa saya, buatlah tekad dalam hidupmu. Saya akan selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan yang terbaik. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan Yesus berkatilah kami semua ketika kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami yakin, hamba-Mu yakin bahwa kami tidak akan berkekurangan apabila kami memberikan yang terbaik kepada Engkau. Sama seperti seorang janda yang miskin ini, yang hampir tidak mempunyai harapan apa-apa di dalam kehidupan selain berpegang hanya kepada janji Tuhan saja. Dia saja berani memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan sebagai persembahan, dan akhirnya dia juga mendapatkan berkat-Mu. Sebagaimana itulah kiranya hidup kami ya Bapa. Biarlah kami juga mendapat berkat yang berlimpah dalam hidup kami ini dengan pertolongan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah